Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah ilmu dan perancangan perundang-undangan pertemuan ke-6 dengan topik norma hukum dan metode penormaan. Saya sendiri, Dr. Ahmad Ahsin Tohari SHMH, dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Baik, saya akan memulai kuliah kali ini dengan menyampaikan berbagai norma dalam masyarakat. Seperti diketahui, norma yang berlaku di dalam masyarakat itu biasanya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan atau norma moral, lalu norma kesopanan atau norma adat, dan yang terakhir adalah norma hukum. Perbedaan dari masing-masing norma ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Kalau norma agama itu tentunya sumbernya berasal dari Tuhan, ya, bisa berasal dari wahyu Tuhan, dan sanksinya itu bentuknya adalah siksa nanti di hari akhir sebagai pembalasan atas perbuatan manusia di dunia ini. Lalu yang kedua adalah norma kesusilaan atau biasanya juga disinonimkan dengan norma moral. Kalau norma moral ini sumbernya adalah hati nurani. Jadi hati nurani manusia itu menjadi kompas moral. Apakah sebuah perbuatan itu memenuhi standar moral atau tidak. Dan bila ada yang melanggarnya, maka sanksi yang disediakan itu adalah sanksi berupa perasaan bersalah atau guilty feeling. Lalu yang ketiga adalah norma kesopanan atau norma adat. Jadi sesuai dengan namanya, norma ini artinya itu berasal atau bersumber dari masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakatlah yang menciptakan norma itu. Dan sanksi yang diterapkan untuk norma kesopanan ini adalah dikucilkan. Jadi ketika terjadi pencederaan terhadap norma kesopanan, maka orang yang melakukan pelanggaran tersebut itu dia akan dikucilkan dari lingkungan masyarakat setempat. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Nah, inilah yang kita menjadi bagian yang penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, norma hukum ini sudah pasti ya sumbernya itu adalah negara, karena negara yang menetapkan norma hukum ini. Dan sanksi yang bisa diterapkan bagi pelanggar norma hukum itu adalah bisa sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administratif. Baik, saya kembali ke ilmu dan perancangan perundang-undangan kembali. Nah, kalau kita bicara soal ilmu dan perancangan perundang-undangan, saya kira sudah sangat dikenal oleh para ahli di bidang ilmu dan perancangan perundang-undangan, dua tokoh penting ya. Yang pertama itu ada Hans Kelsen, yang kedua ada Adolf Merkle. Nah, ini saya akan menyampaikan dua teori yang sangat penting dan biasanya selalu menjadi kajian dalam mata kuliah ilmu dan perancangan perundang-undangan. Yang pertama teori dari Hans Kelsen yang biasa disebut dengan teori Stufen Theory. Stufen Theory itu secara harfiah diartikan sebagai teori jenjang norma. Jadi Hans Kelsen ini berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana norma yang lebih rendah itu bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Sampai yang tertinggi tidak dapat ditelusuri lagi, ya, yang inilah yang disebut dengan norma dasar. Atau dalam bahasa Hans Kelsen disebut dengan Grundnorm. Nah, Grundnorm ini sifatnya adalah hipotesis, ya, diandekan, fiktif, atau presuppose. Nah, inilah teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dan ini kelak yang akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam dunia ilmu perundang-undangan modern. Nah, teori yang lain adalah teori yang dikemukakan oleh Adolf Merkle. Sebenarnya teori Adolf Merkle ini justru yang mendahului teori dari Hans Kelsen, ya, karena teorinya Hans Kelsen itu sebenarnya didasarkan pada teori Adolf Merkle. Nah, menurut Adolf Merkle, norma hukum itu sebenarnya mempunyai dua wajah atau
dalam bahasa Jerman disebut dengan das doppelte Rechts Antlitz. Nah, apa ini maksud dari teori dua wajah ini? Artinya begini, setiap norma hukum itu ke atas, ia bersumber dan berdasar pada norma hukum di atasnya. Tapi kalau ke bawah, norma hukum tadi itu menjadi dasar dan sumber bagi norma hukum yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, menurut Adolf Merkel, masa berlaku norma hukum itu bersifat relatif karena tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Oleh karena itu, jika norma hukum yang di atas tadi dicabut, maka yang di bawah pun juga akan ikut tercabut. Baik, nah itu tadi dua teori yang cukup berpengaruh. Nah, tapi tidak kalah pentingnya dalam studi ilmu dan perancangan perundang-undangan ini, ada juga tokoh penting ya, namanya adalah Hans Nawiaski. Nah, Hans Nawiaski inilah yang kemudian memperkenalkan teori tata susunan norma hukum, ya, yang dia sebut dengan Die Theorie van Stufenordnung der Rechtsnormen, atau teori jenjang norma hukum. Jadi menurut Hans Nawiaski, norma hukum itu berjenjang, dan jenjangnya itu ada 4 kelompok norma hukum. Kelompok pertama yang disebut dengan Staatsfundamental Norm, atau norma fundamental negara. Sementara kelompok yang kedua adalah Staatsgrundgesetz, atau aturan dasar atau aturan pokok negara. Kelompok ketiga adalah Formelgesetz, atau undang-undang formal. Dan yang keempat adalah Verordnung und Autonomsatzung, atau aturan pelaksana dan aturan otonom. Inilah 4 kelompok norma hukum yang diperkenalkan oleh Hans Nawiaski, dan kelak ini menjadi standar dalam ilmu perundang-undangan modern yang diikuti berbagai negara di seluruh dunia. Nah, kalau kita membuat perbandingan antara teori Hans Kelsen, teorinya Hans Nawiaski, dan apa yang kita praktekkan di Indonesia, maka kita akan memperoleh perbandingan semacam ini. Ya, perbandingan jenjang norma hukum. Yang pertama, kalau kita lihat teorinya Hans Kelsen itu yang tertinggi tadi adalah norma dasar atau Grundnorm, tapi kalau Hans Nawiaski mengistilahkannya itu adalah Staatsfundamental Norm. Nah, wujudnya yang kita praktekkan di Indonesia ini adalah Pancasila kita. Jadi Pancasila itu berfungsi sebagai norma dasar, atau dalam istilahnya Nawiaski itu adalah norma dasar negara. Lalu dalam konteks pendapat dari Hans Kelsen, di bawah Grundnorm tadi itu ada beberapa norma. Ya, norma 1, di bawahnya ada norma 2, di bawahnya lagi ada norma 3, dan seterusnya. Nah, tetapi Hans Kelsen ini tidak memberikan nama secara spesifik. Nah, hal ini disempurnakan oleh Hans Nawiaski yang memberikan nama terhadap masing-masing norma itu. Maka kalau yang paling tinggi itu adalah Staatsfundamental Norm, maka di bawahnya menurut Hans Nawiaski itu adalah Staatsgrundgesetz. Nah, Staatsgrundgesetz ini kalau kita implementasikan dalam jenjang norma yang berlaku di Indonesia saat ini, maka ini wujudnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi kita, dan yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Lalu, yang ketiga menurut Hans Nawiaski, itu jenjangnya adalah Formelgesetz atau undang-undang formal. Kalau kita implementasikan ke dalam jenjang norma hukum di Indonesia, maka ini bentuknya adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu yang keempat, dalam teorinya Hans Nawiaski, Verordnung und Autonomsatzung, itu wujudnya adalah kalau kita implementasikan dalam konteks jenjang norma hukum di Indonesia, bentuknya adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan tentu peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain itu juga bisa dikelompokkan di sini ya, misalnya seperti peraturan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga negara.
Berikutnya, saya akan beralih kepada hal yang berkaitan dengan metode penormaan, yang hal ini masih sangat relevan kaitannya dengan norma hukum. Metode penormaan ini dilakukan dengan melihat pada struktur norma, ya, atau norma tingkah laku itu sendiri. Nah, kita perlu merujuk pendapat dari Dick W.P. Reuter yang menyatakan ada 4 hal sebenarnya di dalam metode penormaan itu. Yang pertama adalah subjek norma atau norm adresat atau norm subjek. Apa ini? Ini adalah sesuatu yang merujuk atau menunjuk pada orang atau sekelompok orang atau norm adresat. Jadi pelakunya, jadi subjek hukum yang oleh otoritas norma atau norm authority dikenai pengaturan dari suatu norma. Misalnya bisa setiap orang, gitu ya. Lalu yang kedua adalah objek normanya itu sendiri, yaitu norm hadrah atau content of norm, atau bisa juga disebut dengan theme of norm. Nah, ini objek norma ini menunjuk pada perilaku yang dirumuskan. Apa perilaku yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan itu? Lalu yang ketiga adalah operator norma, ya. Nah, di dalam operator norma ini biasanya disebut sebagai modus van Bihoren atau legal modality. Ada yang menyebut dengan deontic operator atau the function of a norm. Operator norma ini menunjuk pada arah pengaturan objek norma atau cara keharusan berperilaku. Nah, ini yang disebut dengan modus van Bihoren tadi. Jadi, operator norma ini merupakan elemen yang terpenting dari suatu norma tingkah laku karena menentukan karakter normatif dari suatu norma yang dapat berupa suatu kewajiban atau keharusan. Bisa juga larangan atau kebolehan. Dan yang keempat adalah keterangan atau kondisi norma atau norm conditions. Jadi ini merupakan keadaan atau syarat kondisional diterapkannya suatu norma. Nah, maka kalau kita simulasikan struktur norma dan struktur kalimat, kita bisa ambil satu contoh. Misalnya, dirumuskan seperti ini. Setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan tagihan pajak. Nah, kalau kita bedah satu kalimat ini, maka kita temukan ya setiap orang itu berarti subjek normanya. Jadi subjek yang diatur dan dilekati oleh sebuah bisa kewajiban atau beban ya, atau pengaturan tertentu dari sebuah norma. Nah, ini kalau dalam tata bahasa disebutnya dengan subjek kalimat. Wajib ini kalau dalam struktur norma itu disebut sebagai operator norma. Kalau di dalam struktur kalimat, dia disebut dengan predikat kalimat. Berikutnya, membayar. Ya, membayar pajak. Nah, membayar pajak ini kalau di dalam struktur norma, maka kita sebut sebagai objek norma. Kalau dalam struktur kalimat, kita sebut sebagai objek kalimat. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan tagihan pajak. Di dalam struktur norma, ini merupakan keterangan norma. Di dalam struktur kalimat, ini merupakan keterangan kalimat. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah Ilmu dan Perancangan Perundang-undangan ini. Kita akan sambung dengan video-video berikutnya. Demikian, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.